Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita akan belajar firman Tuhan lagi saudaraku, yang mana yang tertulis di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Di mana saudaraku tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram, saudara. Dia panglima yang kekar dan yang tangguh, saudara, sangat diandalkan oleh rajanya. Tetapi ketika itu, saudaraku, dia mengalami sakit kusta. Tetapi sudah capek dia berobat, namun penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Tapi ada seorang gadis di rumahnya sebagai pembantu rumahnya, saudaraku. Pembantu dari ibunya, nyonya daripada Raja Aram. Seorang gadis berkata, seandainya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, itu tentulah nabi itu menyembuhkan tuanku. Itulah kesaksian daripada seorang gadis yang ada di rumah Raja Aram. Lalu saudara, saking Naaman itu memerlukan menyembuhkan sakit kustanya. Karena pada saat zaman itu, saudara, kalau penyakit kusta adalah penyakit yang dikucilkan, saudaraku. Penyakit seperti itu adalah dianggap, saudaraku, adalah penghinaan ataupun tentang kekeliruan. Maka saudaraku, dia langsung pergi untuk menjumpai, yaitu lalu pergilah Naaman menjumpai abdi Allah itu, saudaraku, karena dia mendengar yaitu gadis itu bersaksi. Dia langsung percaya, dan dia karena benar-benar membutuhkan kesembuhan itu, langsung dia pergi menjumpai yaitu abdi Allah itu, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Setelah dia di sana, saudara, ternyata abdi Allah itu berkata, katakan pada dia itu, biar mandi dia di Sungai Yordan 7 kali. Dengan tidak dia bertemu muka dengan muka, tapi pelayannya diperintahkan untuk mengatakan kepada Naaman itu, pergilah mandi di Sungai Yordan 7 kali. Ternyata Naaman ini sangat kecewa mendengarkan itu. Dia pulang dengan kecewa. Dia pulang dengan putus asa. Dia pulang ke rumahnya dengan kecewa, saudara. Sampai dia berkata, aku pikirnya tadi, datang tadi abdi Allah itu berdoa, berdiri berdoa menyembuhkan penyakit saya ini, dan mengoles-oles penyakit saya ini. Ternyata tidak, kecewa aku, katanya sama teman-temannya itu, saudara. Tetapi saudaraku, teman-temannya itu berkata, tidak apa-apa, walaupun begitu mau aja, turuti aja. Sehingga dia pun mau, saudaraku. Sehingga dia pergilah ke Sungai Yordan tadi, mandi 7 kali, sehingga dia tahir. Dia kulitnya seperti anak kecil, muda kembali, ceria kembali, karena dipulihkan oleh Tuhan, oleh perintah daripada abdi Allah itu, yaitu Nabi Elisa. Sering sekali seperti itu pengalaman kita, saudara. Jika kita mengalami sakit penyakit, kita mencari-cari di mana kita berobat, di manalah dapat, karena aku sakit ini. Mungkin ada teman kita yang bilang, udah berdoalah,
Namun kita menjawab, saudara, berdoa. Aku sudah kesal berdoa seperti Raja Naaman itu. Udah berdoa nih aku ya, tetapi tidak sembuh, melawan saudaraku karena dia kecewa. Dia tidak kenal Tuhan. Setelah itu saudaraku, dengan ketekunan saudara-saudaranya, saudara-saudara kita dengan mengalami sakit penyakit ini, sehingga kita mau kembali berdoa seperti anjuran teman-teman kita itu. Seperti itulah gadis yang muda itu, saudaraku, bersaksi. Maka saudaraku, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, sekalipun kita masih muda mungkin, atau tidak muda lagi, mari kita, saudaraku, jika kita tahu bahwa ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang punya masalah, tetapi mari saudaraku, kita tahu ada di sana, di satu tempat ada abdi Allah di situ atau anak Tuhan, tentu kita beritakanlah, jangan malu kita mengasih tahu saudaraku ya. Kita beritahu bahwa ada di sana hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakitmu itu. Sehingga dia percaya, pergi ke sana akan mengalami kesembuhan itu. Pengalaman saya pernah suatu kali seperti itu, saudaraku. Ada seseorang yang kesurupan. Sudah berulang-ulang ke mana-mana berobat, tidak sembuh, selalu kumat. Ternyata ada orang menceritakan, panggillah Mama si Diana itu, panggillah Ibu Pangaribuan itu, dia bisa mendoakan, katanya. Oh ya, sehingga saya dipanggil waktu itu, saudaraku. Saya berkata, iya, saya datang. Kami pergilah ke situ dengan seorang hamba Tuhan satu lagi, saudaraku. Kami mendoakan, berulang-ulang kami doakan, saudaraku, sehingga dia terbebas dari roh-roh jahat itu. Itulah gunanya, saudaraku, jika ada hamba Tuhan, jika ada abdi Allah seperti Elisa itu, bisa membawa kabar baik kepada orang yang membutuhkan. Demikian kita, saudaraku, kita bisa dipakai Tuhan untuk alatnya, untuk sarana Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan kuasa Tuhan. Maka saudaraku, mari kita semakin bertekun lagi cari Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya di dalam hidup kita ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.